Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 KPR materi KDTK kita akan membahas tentang yang namanya sistem rujukan. Nah, jadi untuk definisi dari sistem rujukan itu sendiri adalah suatu sistem pelayanan kesehatan di mana terjadi pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi kalau untuk vertikalnya itu komunikasi unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, misalkan puskesmas ke rumah sakit kota atau kabupaten. Nah, untuk horizontalnya komunikasi antara unit yang sederajat. Jadi puskesmas antara sesama puskesmas, tapi cuma per kecamatan ya. Nah, jadi sebenarnya gambaran umumnya untuk dikatakan sistem rujukan itu adalah merujuk pasien dari tempat terendah fasilitas ke tempat fasilitas yang alatnya yang lebih memadai. Iya. Jadi kalau misalkan di tempat tersebut ada pasien misalkan gawat darurat, tidak ada alatnya atau kurang, terus bukan tupoksinya, jadi bukan kewajibannya menangani pasien seperti itu, maka perawat sekitar, dokter sekitar wajib merujuk ke tempat yang pelayanannya lebih maksimal, alatnya lebih lengkap. Ya, kenapa proses dilakukan perujukan? Karena supaya tidak mudah semoga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan pelayanannya kurang, seperti alat kurang memadai yang embel-embelnya mengakibatkan pasien meninggal. Nah, kita bisa dituntut dengan keluarga pasien. Makanya dari sistem pelayanan tersebut dibagi menjadi beberapa cara ya. Jadi ada dari tempat terendah atau puskesmas merujuk ke tempat klinik atau rumah sakit kabupaten yang sekiranya bisa melayani, ya bisa menerima, bisa melakukan tindakan kegawat daruratan tersebut. Kemudian untuk tujuan dari sistem rujukan memberikan pelayanan obstetri yang baik dan juga murah di tempat yang terdekat dari kediamannya. Ya, jadi biasanya kalau rujukan itu apalagi untuk oleh BPJS itu tidak dipungut biaya ya. Jadi pemeriksaan itu tidak dipungut biaya. Tapi kalau untuk ambulan mungkin tergantung puskesmasnya diklaimkan apa tidak kalau ambulan. Tapi biasanya kalau sekarang itu ambulannya itu tidak beberapa persen ada yang tidak bisa diklaimkan oleh BPJS ya. Tergantung aturan rumah sakitnya sih sebenarnya. Jadi kemudian setelah itu dilakukan perujukan. Nah, dilakukan perujukan itu sebelum dilakukan perujukan kita sebagai perawat harus tahu latar belakang keadaan pasien itu. Jadi ketika kita sampai ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, kita mampu menjelaskan sesuai dengan surat-surat yang ada, misal laporan misalkan tensinya berapa, nadinya berapa, respirasinya berapa, terus kemudian sebab akibatnya seperti apa, sebabnya ya sebenarnya datang ya, alasan datang ke tempat kita, jamnya, nah seperti itu harus jelas. Nah, untuk kegiatan inti dari sistem perujukan itu adalah pengiriman penderita dari unit yang kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap. Banyak sekali macam-macam jenis penyakit yang harus dilakukan perujukan, misalkan DB. Ya, DB itu bisa, apalagi pasiennya yang sudah dia dalam keadaan lemas ya. Terus kemudian ibu melahirkan. Ibu yang akan melahirkan misalkan tupoksinya itu di puskesmas tidak bisa memadai, jadi harus wajib mendapatkan rujukan. Ya, jadi kalau kita nekat melakukan pelayanan tidak sesuai tupoksinya, sebenarnya sama sih, pelayannya sama, cuma kan alat-alatnya itu sebenarnya sama, manajemennya ya kurang memadai, apalagi pas setelah ibu melahirkan bayinya meninggal, kita dituntut
Nah, seperti itu ya. Untuk pengiriman bahan laboratorium sehingga diagnostik di daerahnya juga lebih sempurna ya. Jadi labnya juga untuk hasil-hasil lab darah, urin dan lain sebagainya itu bisa di labkan ke tempat yang lebih baik, yang lebih lengkap. Untuk pendidikan, petugas kesehatan di daerah ditingkatkan mutunya baik dalam segi keterampilan dan juga pengetahuan. Ya. Kemudian untuk kegiatan pendidikan dapat dilakukan dengan mengirim tenaga kerja untuk memberi ceramah ilmiah ya saat penderita akan dilakukan tindakan operasi. Kemudian rumah sakit daerah mengirimkan petugas obstetriknya baik dokter bidan, para medis untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah di luar rumah sakit. Nah, itu tadi sedikit ringkasan ya materi dari sistem rujukan. Nah, jika kurang jelas, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.